paparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 5 yaitu Ibu Risa Marini Yolita. Kepada beliau kami persilakan kepada Ibu moderator, Ibu Ana Rohana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum kita membangun budaya positif, kita itu harus mengidentifikasi hal-hal positif yang dipunyai atau dimiliki oleh sekolah kita dulu. Jadi budaya positif itu dibangun dari hal-hal positif yang kecil, sehingga ketika menjadi kebiasaan positif akhirnya menjadi budaya positif. Dulu mendisiplinkan itu identik dengan sebuah hukuman atau sebuah peraturan, sehingga si anak itu merasa untuk menaati peraturan itu karena takut dihukum. Tapi di modul ini ternyata ada satu solusi, bukan dengan hukuman. Dan jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Kita harus mengubah paradigma kita sehingga pola pikir kita bisa berubah seutuhnya, yaitu dengan cara mengubah stimulus respon ke teori kontrol. Maka mindset kita harus mengubah ini. Yang asalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita rubah dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa memaksa, tapi kita harus berusaha memahami. Nah, kalau sesudah kita berusaha memahami, maka muncul dari diri sendiri, self controlnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain, tapi muncul dari diri sendiri. Tapi ubah mindsetnya, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa. Tapi kita ubah kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa berkolaborasi dengan misalkan si anak yang melakukan kesalahan, kita bisa mencari solusi bersama-sama. Tidak hanya langsung melakukan tindakan si anak salah, tapi kita dekati, kita cari solusi bersama-sama bersama anak tersebut. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah kita rubah dengan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tapi pihak-pihak tersebut merasa kalau ada kesalahan si anak juga diberikan kesempatan untuk memberikan alasan. Jangan sampai si anak ketika melakukan kesalahan kita langsung menghakimi anak tersebut salah. Di sini saya juga merasa tertampar ketika ternyata pengalaman yang sudah kita lakukan ini bukan keliru ya, tapi paradigma tentang teori itu ternyata ini stimulus kita harus dirubah dulu ke teori kontrol. Nah, dulu kita mungkin masih di stimulus respon, tapi sekarang mindsetnya kita ubah jadi ke teori kontrol. Nah, yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin. Coba ibu bapak mungkin ya, mendengar kata disiplin pasti identik dengan peraturan, identik dengan tata tertib. Si anak atau siswa atau bahkan saya sendiri sebagai guru ketika disiplin, takut kalau misalkan sekolah harus tepat waktu karena takut kepada peraturan. Kalau kita takut kepada sebuah peraturan, itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi berasal dari adanya suruhan. Misalkan takut kepada atasan, kalau anak didik mungkin takut kepada kita, tapi sekarang mindset kita ubah yang bisa mengontrol kita, yang bisa menyuruh kita itu diri sendiri. Harus keluar dari kesadaran diri sendiri. Kita ke sekolah itu bukan karena takut peraturan, tapi karena sudah kewajiban kita, sudah sadar diri. Oh iya, tugas kita itu sebagai guru harus datang tepat waktu, harus profesional. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi jelas-jelas sadar dari diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsik disuruh oleh orang lain atau disuruh oleh guru, kita sendiri disuruh oleh atasan, tapi kita harus memberdayakan diri itu muncul dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sering atau selama ini yang sering yang kita lakukan lah, karena kita ini menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan dan takut datang tepat waktu karena takut dinilai atasan, karena misalkan malu bukan muncul dari diri, bukan, tapi sekarang disiplin itu harus berasal dari diri sendiri. Jangan sampai kita melakukan disiplin itu karena adanya sogokan, ancaman maupun hukuman, tapi harus benar-benar berasal dari diri sendiri, intrinsik. Nah, di sini digabungkan dengan disiplin positif itu dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya baru mendapatkan kata-kata nilai kebajikan universal ini ya baru di sini di CGP ini, pendidikan calon guru penggerak ini. Di sini setiap perilaku itu pasti memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah dengan profil pelajar Pancasila. Kita harus mengaitkan nilai-nilai ini dengan karakter anak, harus membangun karakter anak ini sesuai profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita bangun karakternya kepada anak didik kita. Di antaranya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong dan kreatif. Kita sebagai guru harus bisa membangun karakter anak didik kita sesuai profil pelajar Pancasila agar nilai-nilai kebajikan tersebut bisa dicapai. Tentang motivasi perilaku manusia, ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa kita melakukan itu? Karena yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita seperti ini. Nah, kebiasaannya kalau peraturan itu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini merupakan motivasi eksternal, bukan dari diri kita. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau penghargaan, hoyong kapuji. Nah, ini masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Baru ini motivasi internal yang harus kita tingkatkan, yaitu menghargai diri sendiri. Jangan sampai kita termotivasi melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bahkan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, ameh kapuji itu orang teh. Tapi sekarang kita harus meningkatkan, membangun karakter kita. Kita itu memotivasi diri sendiri, harus menghargai diri sendiri. Karena yang dapat mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Ini merupakan tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan tokoh pendidikan yang filosofisnya sangat berhubungan sekali, sangat menginspirasi di pendidikan calon guru penggerak ini. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Kata beliau, merdeka sama dengan tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi filosofis Ki Hajar Dewantara ini benar-benar sangat memotivasi tentang disiplin positif, tentang bagaimana cara diri kita bisa memotivasi diri sendiri
bagaimana diri kita bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, ini beliau adalah benar-benar mencerminkan Bapak Pendidikan Nasional. Filosofisnya sangat berguna sekali bagi kita sebagai guru. Nah, di sini ada tindakan guru. Mungkin pernah ini kita melakukan ya. Yang pertama mencatat misalkan 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, atau saya akan mengerjakan PR karena saya tidak mengerjakan PR. Itu merupakan hukuman. Itu merupakan sebuah hukuman. Si anak akan melaksanakan karena dia takut siswa yang melakukan pelanggaran atau indisiplin ya. Pasti akan melaksanakan karena itu merupakan sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hubungannya terlambat hadir ke sekolah dengan harus mengelilingi sebuah lapangan? Mungkin itu tidak nyambung ya. Dia terlambat sekolah tapi harus dihukum mengelilingi lapangan. Mungkin kalau misalkan dengan konsekuensi dia mungkin tidak hanya dia mungkin cuma tidak bisa mengikuti pelajaran yang pertama saja. Tapi mindset kita mungkin untuk agar si anak itu jerah, agar si anak itu bisa menaati peraturan, bisa kembali ke sekolah tepat waktu besoknya. Tapi itu bisa menimbulkan efek yang berkepanjangan, bisa teringat gitu. Oh, pernah dihukum lari. Nah, tapi di sini kita nanti memunculkan dengan restitusi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, boleh fisik ataupun hati. Jangka waktunya bisa lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian, hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak bisa menghargai kedisiplinan. Hukuman berupa paksaan. Kalau konsekuensi, ada tanggapan, ada respon dari kita, ada stimulusnya. Untuk hukuman lagi, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan kasih sayang dulu. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima bertahan hidup. Kebutuhan dasar ini bisa juga untuk siswa. Jika ada seseorang anak yang selalu atau kadang-kadang pernah melakukan indisipliner atau pelanggaran, berarti ada 5 posisi kontrol. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. 5 bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini lagi kalau kamu begini terus? Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembina dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu,
Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan. Tadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu yang saya hormati. Posisi kontrol manakah tadi yang ideal ketika dalam menghadapi masalah pelanggaran siswa, yaitu posisi manajer. Ada juga yang berposisi di penghukum. Mungkin masih ada juga ya yang berada di posisi penghukum karena mungkin mindsetnya atau pemikirannya dengan hukuman anak akan disiplin. Tapi setelah kita belajar ini tentang posisi kontrol ini, kita akan memposisikan diri sebagai manajer karena kita bersama dengan siswa mencari solusi bersama-sama dengan tidak menyalahkan si anak. Kenapa? Kita tanyakan dulu kenapa si anak melakukan hal tersebut, pasti ada alasannya. Lalu kita hubungkan, kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan yang sudah disepakati di kelasnya. Nah ini ada perbedaan antara penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti ini sebagai manajer karena guru menanyakan bagaimana kita bisa mencari solusi bersama-sama. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, apalagi dengan nada membentak, nada tinggi, berarti posisi guru tersebut sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu guru di sini, Bapak Kepala juga bisa membedakan ya posisi kita pernah yang ada di mana ini. Apakah pernah di penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer, pembuat orang merasa bersalah. Nah, jadi Ibu Bapak dan Bapak Kepala Sekolah juga bisa membedakan dengan pernyataan-pernyataan berikut posisi di manakah posisi kontrol yang tepat, yaitu di posisi manajer. Oh, pernah semuanya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas sudah harus kita laksanakan Bapak Ibu, karena keyakinan kelas ini seperti ini. Dulu kita membuat peraturan ya, Kadang kalau membuat peraturan kelas kita tidak melibatkan siswa, hanya kita yang menulis. Tidak boleh terlambat sekolah, harus mengerjakan tugas tepat waktu, atau apalagi membuanglah sampah pada tempatnya tanpa melibatkan anak. Kita mikir, ini saja yang harus dipatuhi oleh siswa. Tapi ternyata setelah kita belajar tentang budaya positif, yang harus kita laksanakan di kelas itu bukan peraturan, tapi bukan membuat peraturan yang bisa membuat siswa tidak nyaman, tapi buat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini dibuat antara guru dan siswa secara bersama-sama, secara sepakat. Datang tepat waktu. Gimana anak-anak? Setuju Bu? Nah, baru kita membuat pernyataan datang tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya. Gimana, setuju? Kalau sudah semua setuju, baru dibuat kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu ya untuk kesepakatan kelas. Setelah dibuat kesepakatannya, kita harus membuat keyakinan kelas, di mana di dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai universal, kebajikan universal. Yang tadi yang 6 itu, yang 6 karakter profil pelajar Pancasila itu yang harus menyangkut. Setelah kita melaksanakan di kelas, ada kesepakatan, ada keyakinan, pasti muncul lingkungan positif di kelas saja dulu. Kalau kelas kita ada 6 kelas sudah melaksanakan ini, akan tercipta budaya positif. Seperti itu. Jadi sekarang kita harus membuat kesepakatan kelas tiap kelas, agar terciptanya budaya positif. Nah, ini peraturannya atau kesepakatan itu, kesepakatan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinannya adalah tanggung jawab untuk dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya berkomitmen
dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Untuk gunakan masker, keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, di sini yang harus kita munculkan ini keyakinan kelas ini harus sudah berkarakter bersama murid kita. Tapi sebelum murid kita dulu yang harus menjadi teladan buat murid kita. Nanti kita yang membuat kesepakatan, kita juga yang misalkan melanggar, anak-anak juga pasti bilang ini, ibu atau bapak juga datangnya suka telat, ibu bapak juga suka tidak antri, kenapa saya harus antri, kenapa kita harus antri misalkan, atau gunakan masker, kita sepakat gunakan masker, kita sendiri tidak pakai, nanti gimana anaknya mau menurut, bagaimana mau tercipta keyakinan kelas yang berkarakter anaknya sesuai profil pelajaran Pancasila, jika contohnya saja sendiri tidak menjalankan. Jadi mungkin di sini ditekankan sebelum murid dulu yang memberikan contoh, kita dulu yang harus memberi contoh. Seperti buang sampah, kita menginginkan karakter anak itu peduli lingkungan, tapi kitanya sendiri juga mencari tempat sampah tidak ada, simpan saja. Tidak. Simpan saja. Kita itu memberi contoh. Si anak itu meskipun tidak terlihat anak, tapi minimal tadi kan menghargai diri sendiri. Minimal kita aja dulu aja ya yang melaksanakan, nanti pasti anak mencontoh. Seperti ini, kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita juga kadang suka lupa ya. Buku sudah kita baca, simpatinya dibaca. Padahal harus mengembalikan ke rak buku. Mungkin sudah jelas ya Bu ya keyakinan ya. Keyakinan kelas itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil belajar Pancasila. Di sini Ibu Bapak Guru yang harus bisa membangun lagi karakter budaya 5S itu. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu sudah mulai jarang gitu Pak, Bu. Meskipun salam, tapi kadang kalau misalkan ketemu lagi dengan kita, kadang suka tidak menyapa. Tapi kita itu harus membangun lagi karakter seperti itu. Di zaman revolusi industri 4.0 ini, jangan sampai budaya 5S, budaya ramah tamah sopan santun hilang. Jadi kita harus meningkatkan lagi dengan kata-kata yang maaf, terima kasih, tolong ya. Harus membiasakan lagi, jadi sebagai sebuah pembiasaan seperti itu. Nah ini contoh pembuatan kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah kepada lain. Kali ini kita akan membuat materi kesepakatan kelas. Oleh karena kalau kalian sudah membawa alatnya, sudah menyediakan alatnya, sekarang kita akan melakukan kesepakatan kelas. Tahu gimana? Itu beberapa kesepakatan yang sudah disepakati kemudian ditulis di papan tulis. Yang sudah kita sepakati kemudian ditulis semuanya. Nah, kemudian kita mencoba membuat poster kesepakatan kelas tiap kelompok seperti itu. Nah, cuman beda kreasi mereka. Nah, seperti itu. Itu contohnya saya buat kemudian di slide di Canva saya edit seperti ini. Cuman karena anak-anak berkreasi sekreatif mereka, ada yang pokoknya tapi tetap ini semuanya ada, cuman nempel-nempelnya mereka Bu ingin yang sebelah sini boleh sesuai hati mereka. Jadi saya harapkan di kelas Bapak Ibu sudah besok atau besoknya lagi membuat sebuah kesepakatan kelas. Boleh nanti di video, boleh di sharing bersama rekan guru yang lain seperti ini, temuan di kelas seperti ini. Kalau misalkan
kurang paham lagi, kita bisa sharing bersama-sama. Karena saya juga masih tahap belajar di sini. Tidak tahu betul atau salah, tapi tahap belajar. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti atau kita bisa sharing. Nah, ini yang benar-benar menampar saya dengan kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ini PR dari modul 1.1 ternyata dijawab dan terjawab di modul 1.4. Padahal saya ini sering melakukan, Pak Ibu. Dengan dulu saya melakukan penghargaan itu agar memotivasi siswa dengan memberi bintang. Memberi bintang atau memberi poin di whiteboard. Si anak ini beri bintangnya berapa ini itu. Ternyata itu merupakan sebuah hukuman. Saya juga kaget, ternyata betul penghargaan itu merupakan sebuah hukuman. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Pengaruh jangka pendek dan panjangnya. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut atau siswa akan bergantung pada penghargaan tersebut. Jadi mereka akan melakukan sesuatu jika ada hadiahnya atau penghargaan, tidak langsung dari dirinya. Itu yang sulit kita harus munculkan dari siswa. Kalau eksternal gampang, beri hadiah pasti mereka mau. Tapi kalau dari diri sendiri pasti itu susah. Ini yang sering kali kita lakukan. Penghargaan menghukum. Nah, yang ini yang saya pertama kali kaget bahwa penghargaan itu menghukum adalah ini. Jadi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan pasti akan merasakan dihukum secara tidak langsung. Biasanya murid yang mendapatkan bintang banyak pasti akan senang kan? Tapi kita lihat di sisi murid yang tidak mendapatkan dan tidak mungkin sulit bagi dia mendapatkan. Seakan-akan dia dihukum oleh penghargaan. Dia tidak bisa mendapatkan penghargaan tersebut yang akhirnya merasa minder. Jadi si anak merasa minder. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan bintang seperti si A? Kenapa saya tidak bisa mendapatkan bintang sebanyak yang B? Nah, di sini saya benar-benar tertampar dengan kata-kata penghargaan itu menghukum. Ternyata yang saya lakukan itu mungkin bagi anak yang tidak mendapatkan benar-benar sebuah saya tidak bisa merasa minder bagi anak yang tidak mendapatkan. Padahal tujuan awal saya itu untuk memotivasi belajar agar semangat belajar. Tapi setelah ditelaah lagi, kita sharing waktu gimit, ternyata penghargaan itu bisa menghukum siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Saya juga masih belajar tentang segitiga restitusi ini. Jadi setiap ada permasalahan, nah kita tidak bertindak sebagai penghukum, tidak bertindak sebagai teman, tidak bertindak sebagai pemantau, tidak bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah, namun bertindak sebagai manajer. Nah, ini ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya bersama korbannya, istilah itunya korbannya. Nah, ini kita duduk, kita bersama-sama sharing bersama anak yang melakukan ini sini seperti ini, Ibu Bapak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut cuplikan video tentang kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya melakukan praktek segitiga restitusi ini bersama murid kelas 5. Sebenarnya dari Dinda. Nah, ini adalah tahap yang kedua atau langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan kenapa anak berbuat seperti itu. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang mereka yakini, nilai-nilai apa yang mereka sudah yakini dalam kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa melaksanakan praktek atau langkah segitiga restitusi jika ada siswa atau anak didik kita yang melakukan pelanggaran. Jangan sampai ada lagi yang merasa tertekan, merasa tidak nyaman karena adanya hukuman. Pemaparan tentang materi budaya positif telah saya sampaikan. Sekarang saya akan perlihatkan budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita.
ini merupakan program hari Selasa Gemes, yaitu gerakan memungut sampah. Kenapa ini merupakan program sekolah yang diutamakan? Karena kesadaran akan kebersihan lingkungan sudah jarang terlihat pada anak didik kita. Makanya saya membuat program Selasa Gemes ini agar tujuannya mereka menjadi gelis. Apa itu gelis? Generasi peduli lingkungan sekolah. Setidaknya meskipun kesadaran diri tentang sampah sangat sulit untuk ditingkatkan, namun ketika kita memunculkan motivasi intrinsiknya dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, insya Allah mereka lambat laun juga akan menyadari bahwa mereka juga peduli akan lingkungan bersih di sekolah. Gerakan yang kedua yaitu Gasibu, gerakan literasi Rabu. Gerakan ini diciptakan agar meningkatkan anak-anak yang gemar membaca. Karena miris sekali membaca pada zaman sekarang ini sangat rendah. Gemar membaca pada anak di zaman sekarang ini sangat rendah. Apalagi sekarang ada AKM kelas 5, adanya ujian literasi dan ujian numerasinya, di mana semua soal-soalnya itu banyak sekali bacaannya. Makanya untuk meminimalisir ketidaksukaan mereka membaca, kita mempunyai program Gasibu Gerakan Literasi Rabu yang dilakukan 15 menit setelah masuk kelas. Dilanjutkan dengan Kismis, Kamis menulis. Ini juga masih berhubungan dengan literasi membaca. Setelah mereka membaca, kemudian mereka menulis apa yang telah mereka baca tadi, apa yang telah mereka pahami tadi. Mereka tulis dalam sebuah kertas yang dikumpulkan di map plastik khusus masing-masing siswa. Nanti terlihat siswa mana saja yang sudah ada kemajuan dalam membaca ataupun menulis melalui program-program sekolah ini. Jumat Duha. Jumat Duha ini untuk mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini dilakukan setiap Jumat setelah masuk sekolah 15 menit setelah masuk kelas. Karena kita tidak mempunyai musola, kita mengadakannya di depan kelas. Ini rutin setiap Jumat. Dengan imam yang imamnya mengambil dari siswa secara bergantian. Yang Sabtu ada Pakanci, yaitu pembelajaran pramuka dan pekan ceria. Di mana pada hari Sabtu kita melakukan pembelajaran pramuka, setelah itu dilakukan dengan pekan ceria. Pekan ceria ini ada yang bergabung dengan kelompok kesenian, misalkan ada dengan alat musik, berkumpul dengan kelompok alat musik yang di ruang di sebelah sana, di sebelah belakang ruang baru, di sana mereka berkumpul dengan grup yang menyukai alat musik, minat bakatnya ke alat musik. Kemudian ada yang menari. Nah, ini menari juga kebanyakan siswa perempuan yang ikut kegiatan menari ini. Ada juga yang olahraga, ada voli, ada ini sepak bola. Jadi kegiatan di Sabtu ini, Sabtu Pakanci ini ingin menuntun minat bakat anak, karakter anak sesuai minat, menuntun anak sesuai karakter, minat dan bakatnya di sini di hari Sabtu ini. Terlihat ada yang menyukai alat-alat kesenian, bisa ikut di sana di ruangan sebelah utara. Kalau misalkan suka menari, ikut. Ada yang melatih menari. Kalau ada menyanyi juga bisa untuk persiapan FLS, lomba FLS juga. Video-video kumpulan program
sekolah. Nah, ini kegiatan anak-anak. Bisa dilihat di TikTok SDN Penggaherang 2 tentang Selasa Gemes, gerakan memungut sampah. Ini tiap Selasa. Nah, ini untuk hari Rabunya ada program Gasibu, gerakan literasi Rabu. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca. Nah, ini pembiasaan sholat duha di hari Jumat. Selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, bertujuan untuk meningkatkan keimanan, kemudian ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Engkau itu ya Allah, yang sering melupakanmu. Nah, ini Sabtu Pakanci, pembelajaran pramuka dan pekan ceria. Untuk meningkatkan karakter mandiri, nasionalis, gotong royong, berkebinekaan global juga. Ini tanggal 8 Agustus Ini tahun 2022 segera dimulai. upacara bendera yang sangat dinantikan oleh warga sekolah dengan adanya perubahan, yaitu yang asalnya tidak menggunakan mikrofon, yang asalnya tidak menggunakan alat iringan musik, tapi sekarang menggunakan mikrofon sehingga kedengaran dan menggunakan iringan musik dari speaker. Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat-selamat. Terlihat anak sangat antusias bernyanyi karena diiringi dengan musik. Nah, itu merupakan program sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Manggaherang 2. Diharapkan siswa beserta guru maupun warga sekolah semuanya bisa berkolaborasi demi menciptakan, demi meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih kepada narasumber Ibu Risa Marini Yonita yang telah memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Barangkali dari penjelasan narasumber tadi ada beberapa hal yang akan Ibu Bapak Guru tanyakan. Silakan yang ingin bertanya boleh mengajukan tangan. Kami sebagai kepala sekolah, apabila guru melaksanakan kegiatannya terus contoh melatih untuk OSN, kadang-kadang si guru itu kalau tidak dikasih penghargaan apa ngomongnya kan begitu. Nah, apabila lain kali
ibu melaksanakan ekstrakurikuler atau misalnya melatih lah, tanpa ada perbedaan apa yang dirasakan sama ibu? Saya juga, misalkan tadi Bapak memberi contoh yang kepada guru, diberikan penghargaan kalau ada misalkan lomba seperti saya ya. Jujur saja Pak, saya kan sudah tanggung jawab saya ya, mau nanti dapat juara tidak juga saya mah tidak masalah. Itu mah bonus dari Bapak buat saya. Beda lagi, bukan itu mah bonus Pak. Bonus itu mah. Iya, itu mah kan kalau misalkan di kelas 5 ada MLM, itu kan sudah kewajiban saya. Sudah kewajiban guru kelas 5, jadi saya harus bertindak profesional. Kalau nanti Bapak memberi saya tiket ke Bali pulang pergi, itu mah hanya bonus dari Bapak, bukan penghargaan. Bukan penghargaan. Sebagai pimpinan dari Ibu Risa sendiri, saya apresiasi sekali. Dan ini waktu saya ikut pertama kali Lokakarya, ada tadi ayat keyakinan kelas kan, mula-mula dengan kesepakatan kelas. Ya, betul Pak. Mengapresiasi kita sebagai pendidik, ya. Pertama jelas memberikan suri teladan, kemudian bagaimana kita, karena kita sebenarnya harus diposisikan anak itu sebagai subjek, jangan menjadi objek. Yang tadi sedikit mau, jadi intinya mengapresiasi dan apa yang disampaikan tadi untuk kita ikuti, untuk kita laksanakan. Pertama kita harus membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi ada nilai intrinsik, ya, motivasi dalam dirinya sendiri bahwa kita ini harus begini, sepakati semua, kita harus begini, bukan paksaan dari kita. Tapi tadi ada kesepakatan kelas, kemudian nanti menjadi keyakinan kelas. Peraturan tertentu itu kan tadi sifatnya adalah suatu pemaksaan. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas bersama-sama. Ya, nah, yang ditanyakan kan selalu sampai saat ini itu tata tertib peraturan ujian, tata tertib peraturan di mana di rumah sakit, tata tertib kelas sudah jelas. Nah sekarang mungkin harus diganti dengan kesepakatan. Maksudnya kalau kesepakatan itu kan kolaborasi. Iya, kolaborasi. Guru dan siswa. Siswa. Nah yang menjadi pertanyaan itu apakah jangan ada lagi yang tata tertib kelas, peraturan kelas diganti saja dengan kesepakatan kelas? Ya, kalau menurut saya Pak, mendingan diganti kesepakatan kelas saja. Pertanyaan itu. Ya, karena nanti kalau kesepakatan kelas, karena dilakukan secara bersama-sama, jadi nilai-nilai mana yang harus mereka yakini, yang harus mereka tingkatkan. Kalau untuk peraturan tadi, kita buat peraturan, ya, itu hanya memunculkan ekspresi. Jadi sekarang kesimpulannya harus diganti bukan peraturan tata tertib kelas lagi. Jadi sebaiknya yang sekarang diganti dengan kesepakatan kelas. Jadi tata tertib sebaiknya atau seharusnya mungkin diganti dengan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi tidak ada tata tertib peraturan kelas lagi. Karena kesepakatan itu dibuat bersama atas kesadaran semua pihak, guru dan murid. Kesepakatan namanya juga. Mengikuti seminar ini dapat mengambil intisari bagaimana kita memperlakukan peserta didik di sekolah kita sebagai subjek dalam pembelajaran, tidak lagi menjadi objek. Kalau objek itu semaunya kita. Kalau subjek, bagaimana kita memfasilitasi karakteristik tiap siswa sesuai dengan minat, bakat, dan lain-lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Mandala yang 2 yang telah memberikan pertanyaan dan kita sama-sama mencari solusinya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari saya ya, Ibu. Tadi Ibu menerangkan tentang merdeka belajar. Itu kita jangan memaksa anak ya, harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi biarkan mereka sesuai bakat dan minatnya. Pengalaman saya waktu di kelas saat diskusi, anak tidak semua melaksanakan diskusi, tapi ada yang jalan-jalan, ada yang menggambar terus. Bagaimana solusinya supaya anak itu sekedah seruan seseorang kedah itu
Padahal mereka tuh menginginkan sesuatu sesuai dengan dirinya. Oh iya, beda 5 kebutuhan dasar tuh Ibu yang tadi. Kalau misalkan di sebuah diskusi, sebuah kelas, ada beberapa anak yang tidak mengikuti apa Bu diskusi, kita kembalikan lagi kesepakatan kelas bersama Bu. Nilai apa yang sudah diyakini tapi mereka belum menjalankan. Jadi tidak lagi ada hukuman atau paksaan, tapi kita ingatkan kembali kepada nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi yang tadi contoh pernah sinarian itu kan yang asalnya terlambat sekolah, guru yang bertanya, guru yang pikir di sana menanyakan kembali keyakinan apa yang sudah disepakati tapi belum kamu tingkatkan. Jadi harus murid tersebut kita ingatkan kembali keyakinan mana saja yang mereka langgar, indisipliner tadi yang tidak mengikuti diskusi, kita lihatkan kembali. Jadi kita harus menekankan nilai-nilai kebajikan yang mana yang harus ditingkatkan. Seperti itu Bu. Kalau begitu kita panggil anak tersebut, kemudian kita bicarakan, ada berdua. Yang tadi ada segitiga restitusi itu Bu, itu tujuannya agar kita ketika ada anak yang melakukan pelanggaran seperti tadi Ibu tadi, sharing bersama, tapi jangan di kelas Bu. Usahakan jangan di kelas, cari misalkan di kantor, tapi steril gitu, steril. Jadi si anak tersebut kita lakukan segitiga restitusi tadi. Ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas dulu Bu. Kalau misalkan ada yang berisik atau ada yang mengganggu, jangan langsung kita marahi, tapi kita stabilkan identitas si anak tersebut. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, apa alasannya, seperti itu. Yang ketiga kita lakukan mencari keyakinan atau menanyakan keyakinan hubungan dengan kesepakatan yang kelas yang sudah kita yakini. Jadi tidak ada hukuman, cari solusi di sana Bu, seperti itu Bu. Ya, terima kasih jawabannya, ya sangat memuaskan. Berarti kita jangan sampai langsung menegur saat itu, tapi kita ambil siswa tersebut, kita beritahu, kita lakukan segitiga restitusi tadi Bu, ada 3 langkah Bu. Jadi kalau dulu kan kita langsung menghakimi anak tersebut di TKP, tapi sekarang kita bawa anak tersebut kalau menurut saya lebih baik jangan di kelas Bu, karena di kelas ketika tidak bertanya tidak kondusif ketika kita akan melakukan segitiga restitusi seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya? Barangkali dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Beberapa hal yang telah Ibu narasumber beritakan. Yang pertama kita terapkan budaya salam dan bahagia. Di saat kita masuk sekolah, masuk kelas, kita ciptakan situasi yang bahagia. Kedua, jangan memaksa anak, harus sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, ciptakan disiplin yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Keempat, buatlah atau ciptakan nilai-nilai kebajikan secara universal, yaitu nilai-nilai yang berkarakter Pancasila. Keempat, buatlah anak untuk memotivasi diri sendiri ke arah kebajikan. Jangan dia memotivasi dari arah luar saja. Kelima, ciptakan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu tidak hanya cakap dari perintah orang lain, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri, dari diri sendiri. Akhirnya seminar ini ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.